Bagaimana kita mengungkap masa depan dengan WebGIS dan Location Analytics. Nah, apa yang dimaksud dengan ini semua? Nah, rekan-rekan, sebelum tahun 1960 kita bisa melihat bahwa peta itu sama seperti 1000 tahun yang lalu gitu. Peta itu belum terdigitalisasi. Peta itu belum ya terdigitalisasi seperti di zaman sekarang ya. Nah, kemudian di tahun 1960 Pak Robert Tomlinson ini, yaitu Bapak dari GIS, beliau waktu itu sedang PhD gitu ya di UCL dan kemudian mengungkapkan konsep dari GIS. Nah, itu adalah salah satu breakthrough luar biasa di dunia pemetaan yang kemudian bisa kita katakan bahwa di zaman sekarang kita bisa melihat bahwa ini adalah konsep GIS yang kita kenal seperti sekarang. Dan semua masalah teratasi, peta sudah terdigitalisasi, data juga sudah terrestore gitu ya. Nah, akan tetapi ada satu permasalahan rekan-rekan. Permasalahan apa itu gitu ya? Nah, permasalahan itu adalah eksklusivitas. Jadi di zaman itu, rekan-rekan bahwa GIS itu yang masih hanya bisa diakses oleh beberapa orang. GIS itu harganya masih mahal, GIS itu masih belum bisa dikolaborasikan dan datanya masih sangat statis, belum seperti sekarang yang bisa kita lihat gitu. Tapi kemudian rekan-rekan di tahun 1998, Al Gore, wakil presiden Amerika, waktu itu wakil presidennya Bill Clinton ya di saat itu, di dalam speech-nya di acara Digital Earth Vision, beliau mengungkapkan satu perspektif yang sangat menarik rekan-rekan. Bahwa beliau mengatakan, jadi kayak di masa depan, beliau mengatakan bahwa apakah mungkin gitu ya, para ibaratnya siswa-siswa Amerika di saat itu mengeksplor peta itu ya, peta yang terdigitasi, dan kemudian juga peta itu adalah one digital globe yang kemudian peta tersebut ibaratnya bukan hanya petanya saja, bukan hanya geografisnya saja, tapi di situ kita bisa mendapatkan pengetahuan luar biasa dari peta itu gitu ya. Nah, kemudian dari speech dari Al Gore ini di tahun 1998 itu memberikan breakthrough luar biasa kepada GIS dan dunia pemetaan jadi ya berkembang seperti sekarang. WebGIS era has just begun. Kemudian bisa kita lihat di tahun 2000 gitu ya, di tahun sampai dengan tahun sekarang WebGIS sudah sangat banyak dibuat oleh orang-orang. Yang di tahun 2000 kita bisa lihat ada prototype dari FedEx Logistic Maps, kemudian kita tahu bahwa Jepang memiliki monitoring EWS yang luar biasa, dan kemudian juga ada real time density map yang dikolaborasikan dengan AI seperti sekarang. Kemudian bukan hanya secara teknis dan akademis saja, tapi kita bisa melihat bahwa WebGIS itu dekat dengan kita rekan-rekan. Kita bisa melihat ini ada beberapa aplikasi yang sangat dekat dengan kita. Ada Snapchat, kemudian ada Pokemon Go. Mas Bagus, nggak apa ini kita sebutin aplikasi-aplikasi yang nama-namanya. Nah, oke, selanjutnya rekan-rekan, mungkin bagaimana kita bisa ibaratnya itu dari ini semua gitu ya, bagaimana hubungan kita sebagai praktisi GIS rekan-rekan. Nah, jadi di tahun sekarang GIS market itu sedang booming gitu ya. Di tahun sekarang 14, miliar dolar Amerika itu sedang naik di tahun 2025 untuk prediksi dari GIS market, dan itu prediksinya 12,4% itu naik per tahunnya gitu mengenai apa market ini. Kemudian dari AI dan big data itu juga sekarang sedang kita bilang bahwa sedang naik, dan bisa kita katakan bahwa dunia GIS membutuhkan expert-expert web GIS gitu yang bisa bagaimana menghubungkan atau mengintegrasikan dari AI dan big data dan juga GIS seperti itu. Jadi bisa kita katakan bahwa in this era web GIS isn't optional, is essential. Jadi web GIS ini perlu kita upayakan untuk kita pelajari, untuk kita aplikasikan seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan bukan cuma WebGIS-nya saja, bukan cuma super tech-nya saja, tapi Geo Mapit gitu ya, dari Mapit kami bukan hanya membuat WebGIS-nya saja, tapi di sini juga kita di dalam isinya itu ada yang dinamakan dengan Location Analytics dan Location Intelligence. Di mana aspek ini adalah aspek kita bisa memajukan ke depan gitu ya, bagaimana aspek lokasi itu bisa berpengaruh bagi banyak orang gitu. Dan itu adalah hal yang luar biasa di tahun 2020 ini gitu ya. Mungkin tepuk tangan dulu buat Mapit ya, sudah membuat teknologi ini. Dan juga tentu saja kami mengerti bahwa kemampuan dari WebGIS dan Location Intelligence atau Location Analytics ini harus kita sebarkan, harus kita berikan informasi kepada seluruh orang mengenai bagaimana kemampuan dari Location Intelligence. Maka dari itu kami, Mapit, ini memiliki ada yang dinamakan dengan Mapit Academy Batch 11. Ini sudah sampai Batch 11, mungkin tepuk tangan lagi teman-teman. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk kelas online kami, yaitu Mapit Academy. Nah, kemudian rekan-rekan seperti yang sudah tadi saya bicarakan bahwa WebGIS karir sudah naik gitu ya. Dan kemudian juga tadi kebutuhan dari data spasial itu dibutuhkan, bagaimana kita mengupgrade skills kita untuk mengombine gitu ya WebGIS dan Location Analytics. Nah, di sini kami memperkenalkan inovasi terbaru kami, yaitu adalah Mapit Academy WebGIS Development Bootcamp. Tepuk tangan lagi rekan-rekan.
Jadi di sini rekan-rekan semua bahwa Mapit Academy Web Development Bootcamp seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini rekan-rekan bisa membuat webdisk rekan-rekan sendiri. Rekan-rekan juga bisa mengetahui dari data-data lokasi yang ada di Mapit. Kemudian juga rekan-rekan bisa memaster location analytics. Dan rekan-rekan di sini harapannya dengan materi-materi yang ada di dalamnya itu industri ready. Jadi nanti ibaratnya ketika sudah mendapatkan kelas online ini dan juga sudah lulus itu bisa mendapatkan materi yang kurikulumnya sudah relevan dengan dunia industri. Kemudian juga di sini rekan-rekan ada kemungkinan ketika sudah lulus dari program ini kita bisa bekerja di berkolaborasi dengan Mapit gitu ya untuk bekerja bersama mengenai webdisk gitu. Dan ini ada di dalam satu programnya seperti itu. Dan kemudian tagline kami adalah code the map dan decode the future. Seperti bagaimana kita mengcode the map untuk kita bisa mengungkap masa depan.